Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan hari ini di akuntansi keuangan lembaga kita akan belajar materi eh, debit dan kredit dalam akuntansi pemerintah daerah. Nah, di sini yang pertama kita bahas adalah pengertian debit dan kredit. Dalam akuntansi dengan menggunakan sistem double entry terdapat mekanisme debit dan kredit yaitu sebagai berikut. Debit dalam akuntansi berasal dari bahasa Latin yang merupakan lawan dari kredit. Kolom debit menunjukkan adanya pertambahan nilai atau bersaldo normal untuk aset dan beban. Adapun kelompok liabilitas berarti itu kewajiban atau utang, kemudian ada ekuitas itu modal, dan pendapatan yang berasal dari sisi debit berarti transaksi tersebut mengalami penurunan nilai atau saldo. Nah, jadi kalau untuk kewajiban atau utang, kemudian modal, kemudian pendapatan, itu kalau mereka berada di sisi debit berarti mengalami penurunan. Nah, untuk harta dan beban itu kalau di sisi debit berarti dia mengalami penaikan atau saldonya bertambah. Nah, untuk kredit dalam akuntansi berasal dari bahasa Latin yang merupakan lawan dari debit. Sisi dalam kolom untuk kredit menunjukkan adanya pertambahan nilai atau bersaldo normal bagi akun liabilitas, ekuitas, dan pendapatan. Adapun untuk kelompok aset dan beban yang berada di sisi kredit menunjukkan telah terjadinya penurunan nilai atau saldo nominalnya. Nah, ini sama dengan persamaan dasar akuntansi di perusahaan dagang, manufaktur, dan perusahaan jasa. Jadi setiap akun aset atau harta kemudian beban itu bertambah berarti di sisi debit dan berkurang itu di sisi kredit. Dan untuk akun kewajiban atau utang, kemudian modal atau ekuitas dan pendapatan, itu setiap bertambah itu ada di sisi kredit dan setiap berkurang ada di sisi debit. Kemudian di sini ada aturan debit dan kredit dalam akuntansi pemerintah daerah. Adapun aturan mekanisme debit dan kredit dalam akuntansi pemerintah daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, akun aset. Aset itu kan atau harta ya, merupakan akun yang digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan aset seperti penambahan atau pengurangan aset. Adapun pengaruh akun aset yaitu apabila terjadi peningkatan aset maka akan dicatat dalam kolom debit, sedangkan apabila terjadi penurunan aset akan dicatat dalam kolom kredit. Nah, itu kamu harus ingat setiap aset itu berarti sama dengan harta. Jadi setiap ada harta yang bertambah itu kita catat di kolom debit dan setiap ada harta yang berkurang kita catatnya di kolom kredit. Kemudian yang kedua ada akun liabilitas. Akun liabilitas itu sama dengan kewajiban atau utang. Merupakan akun yang berfungsi untuk mencatat semua jenis transaksi yang berkaitan atau berpengaruh terhadap akun utang. Nah, di sini kalau utang kita bertambah, utang itu bertambah jika kita misalkan meminjam uang ke bank atau membeli barang secara kredit, itu nanti akan timbul suatu utang. Nah, di sini untuk akuntansi pemerintah yaitu apabila terjadi peningkatan utang maka akan dicatat di kolom kredit, sedangkan misalkan utang tersebut dibayar atau
utang tersebut dihapuskan, itu akan berada di sisi debitnya. Tuh. Kemudian yang ketiga ada akun entitas. Entitas itu sama dengan modal. Nah, di sini fungsinya untuk mencatat semua jenis transaksi yang berkaitan atau berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan modal. Nah, di sini misalkan ada modal yang bertambah, itu berarti di sisi debit. Di sisi kredit. Nah, setiap modal yang berkurang atau menurunkan jumlah modal itu kita catat di kolom debitnya. Nah, yang keempat ada akun pendapatan dan beban. Akun pendapatan dan beban dicatat dengan prosedur yang berbeda. Untuk pendapatan itu jika bertambah di sisi kredit dan jika pendapatan berkurang di sisi debit. Nah, untuk yang beban bertambah itu di sisi debit dan beban yang berkurang kita catat di sisi kredit. Itu dinamakan aturan debit dan kredit dalam akuntansi pemerintahan daerah. Itu sama dengan akuntansi perusahaan dagang, jasa, dan manufaktur. Setelah membahas mengenai debit dan kredit, kita masuk ke saldo normal akun. Nah, untuk saldo normal akun di sini ada aset, ada kewajiban, ada ekuitas, pendapatan LO, kemudian beban, perubahan SAL, pendapatan LRA, kemudian pendapatan LRA, kemudian ada penerimaan pembiayaan, belanja, pengeluaran pembiayaan, estimasi pendapatan, estimasi penerimaan, kemudian ada apropriasi belanja, kemudian ada estimasi perubahan SAL. Nah, untuk aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban itu kita saldo normalnya sama seperti akuntansi dasar yang umum untuk perusahaan dagang, jasa, dan manufaktur. Jadi setiap aset dan beban yang bertambah itu akan di sisi debit dan yang berkurang akan di sisi kredit. Jika saldo normal berarti aset dan beban berada di sisi debit. Untuk kewajiban, ekuitas, dan pendapatan LO itu untuk saldo normal itu di sisi kredit. Kemudian jika saldonya bertambah di sisi kredit dan jika saldonya berkurang ada di sisi debit. Nah, kemudian perubahan SAL itu kita akan menyusun penyesuaian. Kita lihat penyesuaiannya. Nah, untuk estimasi perubahan SAL juga penyesuaian. Nah, di sini untuk yang laporan pendapatan, kemudian penerimaan pembiayaan. Nah, namanya laporan pendapatan dan penerimaan dan pendapatan, kemudian penerimaan pembiayaan, kemudian ada apresiasi belanja. Itu setiap di saldo normalnya ada di sisi kredit dan jika saldonya bertambah dia ada di sisi kredit dan saldonya berkurang ada di sisi debit. Dan untuk belanja, kemudian pengeluaran pembiayaan, kemudian ada estimasi pendapatan dan estimasi penerimaan pembiayaan itu setiap saldo normalnya ada di debit dan untuk saldo bertambahnya di debit dan untuk saldo berkurangnya ada di kredit. Tuh. Nah, nanti kalian akan lebih paham jika kita masuk ke latihan soal. Nah, di sini untuk rangkuman persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menggambarkan perubahan unsur-unsur dari posisi keuangan perusahaan atau lembaga atau instansi pemerintahan sebagai akibat dari adanya transaksi keuangan. Adapun unsur-unsur dari posisi keuangan tersebut terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Kemudian untuk debit adalah akun yang berasal dari bahasa Latin, kredit juga berasal dari bahasa Latin, dan mereka adalah sisi kolom yang berbeda yang setiap akun-akunnya juga akan membedakan untuk masuk ke dalam
debit dan kreditnya tersebut. Nah, di sini saya akan memberikan contoh, misalkan di sini ada pendapatan. Nah, pendapatan jika bertambah dia ada di kredit. Tapi ada juga di sini estimasi pendapatan. Nah, di estimasi pendapatan di situ jika bertambah kan di debit ya. Nah, kenapa bisa di debit? Ada yang bisa menjawab? Ya, ada yang bisa bantu saya menjelaskan kenapa estimasi pendapatan ada di sisi debitnya? Halo, masih terdengar suara saya? Masih. Halo? Apakah suara saya masih terdengar? Masih, Bu. Ya, kalau masih, silakan bantu saya untuk menjawab. Di sini kan untuk pendapatan, kamu lihat di sini, pendapatan saldo normalnya adalah kredit. Jika saldo pendapatan bertambah, dia di sisi kredit. Dan jika saldo pendapatannya berkurang, dia ada di sisi debit. Nah, pertanyaan saya, untuk estimasi pendapatan, kenapa di saldo normalnya debit, saldo bertambahnya debit, dan berkurangnya kredit? Bisa bantu untuk menjelaskan? Ayo, gimana? Gimana, kurang kencang neng suaranya? Karena harta kita bertambah. Karena harta kita bertambah. Kemudian ada yang lain yang bisa menjawab? Oke, sekarang saya tanya, kamu masih ingat piutang? Ada buku namanya. Piutang itu apa sih? Orang yang mempunyai Apa? orang yang punya utang tersebut. Iya. Gimana, kurang kencang, Neng? Orang yang punya utang ke kita, Bu. Ya, jadi kalau piutang itu adalah orang yang mempunyai utang atau kewajiban kepada kita, kan begitu ya? Nah, sekarang kamu tahu apa artinya estimasi? Enggak, Bu. Ada yang tahu artinya estimasi? Perkiraan. Apa? Perkiraan bukan? Ya, perkiraan. Estimasi itu kan perkiraan. Nah, di sini untuk estimasi pendapatan, kemudian ada estimasi penerimaan pembiayaan, itu sebetulnya hampir sama dengan piutang. Jadi perkiraan kita akan mendapatkan pendapatan dari mana. Nah, itu kita jadikan sebagai piutang. Jadi kan kita belum menerima uangnya, tapi uang tersebut bakalan ada gitu. Makanya estimasi pendapatan dan estimasi penerimaan dia ada di sisi debit setiap saldo normal dan saldo bertambahnya, karena dia fungsinya hampir sama untuk perusahaan dagang, jasa, dan manufaktur. Itu adalah fungsi dari suatu piutangnya. Jadi estimasi itu, saya ulang, estimasi itu adalah pendapatan yang nantinya bakal kita terima gitu. Nah, itu kan hampir sama dengan piutang ya? Betul tidak? Iya. Nah, Betul. oke, sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Oke, sekarang saya tanya lagi. Di sini ada belanja. Kenapa belanja di sisi debit?
saldo normalnya. Ayo, kenapa belanja itu ada di sisi debit? Karena kita dapat barang. Karena kita dapat barang. Kayak yang lain gimana? Karena aset bertambah. Karena aset bertambah. Yang lain apa? Kami Sekarang saya tanya, setiap kamu melakukan belanja, berarti itu merupakan beban, bukan? Iya. Nah, makanya di sini untuk belanja itu kita samakan dengan beban. Setiap beban yang bertambah itu akan berada di sisi debit. Dan begitu bebannya berkurang, dia ada di sisi kredit. Jelas? Jelas. Nah, sekarang ada apropriasi belanja. Itu saldo normalnya ada di kredit, saldo bertambahnya di kredit, dan saldo berkurangnya di debit. Ada yang bisa membantu menjelaskan? Ayo, gimana? Ada yang bisa membantu untuk menjawab? Apropriasi itu misalkan kita kan tidak dia itu misalkan kita untuk membeli sesuatu, apropriasi itu kan membeli barang yang tahan lama. Jadi contohnya misalkan kamu membeli sesuatu, itu pasti kan secara otomatis modal kita kan akan bertambah untuk dikhususkan untuk pembelanjaan gitu. Makanya untuk apropriasi itu saldo normalnya ada di kredit. Kemudian jika bertambah juga di kredit dan berkurang di debit. Jadi ini adalah pendapatan yang dikhususkan untuk pembelanjaan tertentu. Begitu. Jelas? Jelas tidak? Jelas. Ada yang masih bingung? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut yang ini, persamaan dalam persamaan dasar akuntansi dalam laporan realisasi anggaran. Nah, di sini kamu harus perhatikan untuk akuntansi keuangan daerah pada dasarnya merupakan proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dalam rangka pelaksanaan APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Persamaan struktur APBD menunjukkan hubungan antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Nah, di sini kamu bisa lihat untuk P itu di situ berarti adalah pendapatan dikurangi dengan belanja. Nah, kalau pendapatannya namanya pendapatan dikurangi dengan belanja, berarti kan pendapatannya lebih besar dari belanja, itu nanti kita akan terjadi surplus. Nah, surplus itu berarti pendapatan kita lebih besar dari belanjanya. Nah, kalau kita pendapatannya lebih kecil daripada belanja, itu nanti akan terjadi defisit. Nah, sekarang saya tanya, negara yang dikatakan
maju berarti jika negara tersebut mengalami surplus atau defisit. Surplus. Ya, jika negara mengalami surplus. Kemudian di sini surplus dialokasikan ke pembiayaan berupa pengeluaran daerah. Artinya, jika terjadi surplus, alokasi surplus tersebut menambah biaya berupa pengeluaran daerah, dan sebaliknya jika defisit ditutup dari pembiayaan berupa penerimaan daerah, artinya penutupan defisit mengurangi pembiayaan berupa penerimaan daerah. Nah, di sini kalau kita mengalami surplus berarti pendapatan daerah kita akan bertambah atau mengalami kenaikan. Nah, kalau kita mengalami defisit berarti penerimaan daerah kita akan berkurang karena penerimaan daerah kita akan digunakan untuk menutup surplusnya tersebut. Nah, di sini kamu bisa perhatikan untuk pendapatan daerah adalah semua penerimaan rekening kas untuk daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Nah, itu yang dinamakan pendapatan daerah. Jadi semua pendapatan untuk daerah tersebut itu merupakan pendapatan daerah. Nah, tapi hanya khusus untuk daerah. Nah, ada juga kan yang pusat ya. Kalau pemerintah itu berarti pemerintah pusat. Nah, pendapatannya juga akan digolongkan dengan penggolongan yang berbeda. Gitu. Jadi dalam membayar pajak itu ada dua penggolongan, ada pajak pusat dan ada pajak daerah. Nah, pajak daerah tersebut nanti akan dikelola oleh daerah tersebut untuk kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Nah, kalau misalkan dari pendapatan pusat atau pemerintah pusat ini akan dialokasikan ke seluruh negara atau pemerintahan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Misalkan kayak sekarang kita sedang terjadi suatu wabah. Nah, di wabah tersebut kita akan melihat kira-kira daerah mana yang lebih membutuhkan dana dari pendapatan pusat tersebut. Nah, kalau daerah kan sudah pasti daerah-daerah sendiri kita kelola sendiri. Nah, kalau yang dari pusat itu nanti ada peraturan dan kebijakan tertentunya. Tuh. Nah, ini adalah contoh-contoh persamaan akuntansinya. Jadi di sini untuk dengan demikian persamaan struktur APBD itu P jika P dibandingkan pendapatan dibandingkan dengan beban atau belanja itu kita bisa terjadi surplus dan bisa juga terjadi defisit. Nah, untuk yang surplus berarti pendapatan itu lebih besar dari biayanya, sehingga untuk pendapatan daerahnya ditambah dengan dia akan menambah pendapatan daerah dan pendapatan daerah kita akan menjadi lebih banyak. Nah, kalau kita terjadi defisit berarti pendapatan daerahnya itu lebih kecil sehingga nanti akan mengurangi pendapatan daerah yang kita dapat. Tuh. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada ditanyakan? Nggak ada, Bu. Oke, kalau tidak, di sini ada persamaan struktur neraca dan persamaan struktur laba rugi pemerintah. Nah, di sini untuk yang neraca, aset sama dengan kewajiban ditambah modal atau ekuitas, dan untuk yang struktur laporan pemerintah itu B ditambah PK sama dengan P ditambah PT.
Nah, kedua persamaan yang mempunyai artikulasi sebagai berikut. Pertambahan P menyebabkan bertambahnya ekuitas. Jadi bertambahnya pendapatan akan menyebabkan bertambahnya modal. Sebaliknya, bertambahnya belanja akan mengurangi modal. Jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu.